Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Ardika dengan NPM A1F021017 kelas 1A dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum fisika dasar dengan judul gerak melingkar. Adapun tujuan praktikum kita pada hari ini yang pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan gerak melingkar. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gerak melingkar. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan gerak melingkar. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan gerak melingkar. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan gerak melingkar. Yang keenam, menafsirkan besaran yang mempengaruhi gerak melingkar. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan gerak melingkar dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan gerak melingkar. 9. Mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan gerak melingkar. Dan yang terakhir, yang ke-10, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada saat praktikum yaitu beban tetap 50 gram, beban putar 100 gram, beban putar 200 gram, satu buah penjepit kertas, tali sepanjang 50 cm, penggaris, stopwatch. Di sini saya menggunakan stopwatch dengan HP. Dan yang terakhir, satu buah pena kosong. Adapun langkah kerja yang akan dilakukan pertama, masukkan tali ke pena kosong. Yang kedua, ikat beban tetap 50 gram ke salah satu sisi. Lalu, ikat beban putar ke sisi yang lain. Pastikan panjang tali sebesar 30 cm. Setelah itu, lakukan 3 kali percobaan. Percobaan pertama. Diperoleh hasil sebesar 5,65 detik. Selanjutnya, percobaan kedua dengan 10 kali putaran. Didapatkan hasil sebesar 5,90 detik. Selanjutnya, percobaan ketiga atau terakhir. Didapatkan hasil sebesar 6,81 detik. Baiklah, untuk selanjutnya kita ganti beban dari 100 gram menjadi 200 gram. Dengan panjang tali tetap sama 50 cm. Baiklah, setelah beban ditukar, lakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan 10 kali putaran. Percobaan pertama. Didapatkan hasil sebesar 6,28 detik. Selanjutnya, percobaan kedua. Didapatkan hasil sebesar 6,37 detik. Selanjutnya, percobaan ketiga atau percobaan terakhir. Didapatkan hasil sebesar 6,59 detik. Selanjutnya, diganti panjang tali menjadi 15 cm dan dijepit menggunakan penjepit kertas. Percobaan pertama dengan menggunakan beban tetap 50 gram dan beban putar 200 gram dengan panjang tali 15 cm. Catat waktu yang terhitung pada 10 kali putaran. Itu saja percobaan pertama. Didapatkan waktu
Adapun hasil tabel 5.1 hasil percobaan gerak melingkar massa beban putar 100 gram didapatkan waktu untuk 10 putaran. Pada percobaan pertama 5,65 detik, percobaan kedua 5,90 detik, dan percobaan ketiga 6,81 detik. Adapun periode didapatkan sebesar 0,565, 0,59 dan 0,681. Sesuai dengan rumus di bawah, perhitungan periode diketahui T adalah waktu untuk 10 kali putaran, N banyaknya jumlah putaran. Lalu kita masukkan rumus dengan T sama dengan waktu 10 kali putaran dibagi dengan banyaknya jumlah putaran. Pada percobaan pertama didapatkan waktu 5,65 detik dengan 10 kali putaran didapatkan periode 0,565 detik. Begitupun dengan percobaan kedua dan ketiga menggunakan rumus yang sama. Adapun perhitungan kecepatan sudut dengan diketahui T sama dengan periode dan V tetapan yaitu bernilai 3,14. Percobaan pertama dengan rumus W sama dengan 2V per T. 2V dibagi dengan periode yang telah didapatkan hasilnya 0,565 detik didapatkan hasil kecepatan sudut sebesar 11,11 rad per sekon. Begitupun dengan percobaan kedua dan ketiga masih menggunakan rumus yang sama. Berikutnya perhitungan kecepatan linear diketahui V sama dengan kecepatan linear R jari-jari lingkaran di mana jari-jari lingkaran sebesar 30 cm atau sama dengan 0,3 meter dan T periode. Pada percobaan pertama menggunakan rumus V sama dengan 2VR per T. 2 dikali 3,14 dikali 0,3 meter dibagi dengan 0,565 sekon. Didapatkan hasil sebesar 3,33 meter per sekon. Begitupun dengan percobaan kedua dan ketiga. Berikut tabel 5.1.1 berupa ralat waktu gerak melingkar dengan massa beban putar 100 gram. Data X 1 5,65, 2 5,90 dan 3 6,81 didapatkan sigma X sebesar 18,36. Dari tabel tersebut didapatkan nilai ralat mutlak sebesar 0,35, ralat nisbi 5,71% dan ketelitian 94,29%. Dan adapun data hasil perhitungan X plus minus delta X, yang pertama 5,65 ditambah 0,35 sama dengan 6. Lalu 5,65 min 0,35 didapatkan hasil 5,3. Begitupun dengan data X2 dan 3 dengan rumus yang sama. Adapun tabel 5.1.2 ralat periode gerak melingkar dengan massa beban putar 100 gram. Didapatkan hasil ralat mutlak 0,033, ralat nisbi 5,39% dan dengan ketelitian 94,61%. Adapun data hasil perhitungan X plus minus delta X. Selanjutnya tabel 5.2 hasil percobaan gerak melingkar massa beban putar 200 gram. Waktu yang didapatkan percobaan pertama 6,28 detik, percobaan kedua 6,37 detik dan percobaan terakhir 6,59 detik. Dengan perhitungan periode menggunakan rumus yang sama didapatkan hasil 0,628 detik. Adapun perhitungan kecepatan sudut didapatkan hasil percobaan pertama 10 rad per sekon, percobaan kedua 9,85 rad per sekon dan percobaan ketiga 9,52 rad per sekon. Adapun perhitungan kecepatan linear didapatkan hasil 3 meter per sekon, 2,95 meter per sekon dan yang terakhir 2,85 meter per sekon. Adapun tabel ralat waktu gerak melingkar dengan massa beban putar 200 gram didapatkan hasil ralat mutlak sebesar 0,092, ralat nisbi 1,43% dengan ketelitian 98,57%. Adapun data hasil perhitungan X plus minus delta X sebanyak 6 kali.
Selanjutnya, hasil tabel 5.2.2 ralat periode gerak melingkar dengan massa beban putar 200 gram. Didapatkan ralat mutlak sebesar 0,008, ralat nisbi 1,24% dengan ketelitian 98,76%. Adapun data hasil perhitungan X plus minus delta X. Tabel 5.3 hasil percobaan gerak melingkar dengan jari-jari 15 cm. Didapatkan waktu 5,38 detik, percobaan kedua 5,58 detik, dan percobaan ketiga 5,48 detik. Adapun untuk perhitungan periode menggunakan rumus T sama dengan T per N, didapatkan hasil 0,538 detik. Selanjutnya, perhitungan kecepatan sudut dengan menggunakan rumus W sama dengan 2V per T. Pada percobaan pertama didapatkan hasil 11,67 rad per sekon, percobaan kedua 11,25 rad per sekon, dan percobaan terakhir 11,45 rad per sekon. Dan perhitungan kecepatan linear didapatkan hasil sebesar 1,75 meter per sekon, percobaan kedua 1,68 meter per sekon, dan percobaan terakhir sebesar 1,71 meter per sekon. Tabel 5.3.1 ralat waktu gerak melingkar pada massa beban 200 gram dengan jari-jari 15 cm. Didapatkan hasil ralat mutlak sebesar 0,05, ralat nisbi 0,91% dengan ketelitian 99,09%, dan data hasil perhitungan X plus minus delta X. Tabel 5.3.2 ralat periode gerak melingkar dengan massa beban 200 gram pada jari-jari 15 cm. Didapatkan hasil ralat mutlak 0,005, ralat nisbi 0,91, dan ketelitian 99,09%. Adapun data hasil perhitungan X plus minus delta X sebagai berikut. Apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar? Faktor yang mempengaruhi kecepatan linear antara lain kecepatan sudut, frekuensi sudut, periode sudut, banyaknya putaran, dan sudut. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kecepatan sudut antara lain posisi sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut, periode, dan frekuensi. Berikutnya, jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear pada gerak melingkar berdasarkan teori. Besaran sudut seperti posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut merupakan besaran vektor, sedangkan periode dan frekuensi adalah besaran saklar. Untuk besaran linear seperti kecepatan linear, percepatan tangensial, dan percepatan sentripetal merupakan besaran vektor, sedangkan panjang pintasan dan jari-jari merupakan besaran skalar. Sedangkan untuk besaran linear atau besaran tangensial, kecuali percepatan sentripetal, arah geraknya selalu menyinggung lingkaran. Dengan kata lain, arah gerak besaran tangensial selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Selanjutnya, kesimpulan mengenai percobaan gerak melingkar. Gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. 9. Jika massa beban putar dan jari-jari lintasan gerak melingkar pada tabel pengamatan 5.3 masing-masing diubah menjadi 2 kali bagaimana periodenya. Jika jari-jari diubah menjadi 2 kali lebih panjang, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Periode juga akan berubah mengikuti waktu dan lama putaran yang dilakukan. 10. Jelaskan bagaimana menentukan jarak yang ditempuh sepeda jika diketahui jari-jari roda, periode roda, dan lama pengayuh sepeda. Persamaan percepatan pada gerak melingkar selalu berhubungan dengan jari-jarinya. Dengan demikian, gerak translasi saat dipresentasikan dari besaran-besaran cukup dikalikan dengan jari-jari lintasan. Tapi tidak semua besaran bisa dikalikan dengan jari-jari dan menghasilkan besaran linear. Misalnya,
Jarak linear untuk benda yang bergerak melingkar ialah R dikalikan dengan posisi sudut. Sedangkan kecepatan linear ialah kecepatan sudut dikalikan dengan R. Begitu juga dengan percepatan sentripetal. Kuadrat kecepatan sudut dikalikan dengan R. Sekian langkah percobaan dan hasil dari praktikum fisika dasar dengan judul gerak melingkar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.